Bumi Nusantara kita merupakan tempat yang unik, tempat yang penuh misteri, legenda dan cerita-cerita dari peradaban lama. Cerita-cerita yang terus-menerus memberikan nafas bagi kehidupan masyarakat kita menjadi sebuah tuntunan dalam kehidupan. Kearifan lokal dan penghormatan terhadap alam merupakan hal yang selalu dijadikan petua hidup. Namun perkembangan zaman senantiasa mengikis hal-hal seperti ini dan membuat kita lupa betapa pentingnya kearifan lokal ini. Berikut merupakan sebuah cerita mengenai Nusantara yang selalu diliputi oleh legenda dan cerita. Tapi sebelum aku melanjutkan ceritaku, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita dari Cerita Wulan. Sabdo Palon dan Mbah Petruk. Ketika pertama Islam masuk ke tanah Jawa, tidaklah semulus yang orang sangka. Sebab tanah Jawa sudah ada manusia. Selain itu juga ada bangsa jin yang menganut kepercayaan kuno. Ada yang menduga mereka adalah penganut Hindu dan Buddha, yakni agama yang pada saat itu berkembang. Namun banyak yang menduga mereka adalah penganut kepercayaan Jawa kuno. Mereka ini dipimpin Sabdo Palon. Karena paham mereka yang berbeda, maka ketika Islam masuk disambut dengan peperangan. Bukan perang sembarang perang, melainkan perang magic, perang ilmu-ilmu gaib. Sehingga tidak sedikit ulama Islam yang dikirim dari Mesir kehilangan nyawa dalam peperangan magic itu. Dalam wadah kasar mereka, kehilangan nyawa karena tersapu gelombang pasang, semacam tsunami dan sebagainya. Perang itu berlanjut dengan banyaknya jatuh korban di kedua belah pihak. Maka diutuslah Syekh Subahir, ulama asal Persia atau Iran, yang dikenal ahli ilmu gaib dan bisa melihat bangsa jin. Dengan kedatangan Syekh Subakir, benteng pertahanan Sabdo Palon yang super ketat dapat ditembus. Dan banyak sekali bangsa jin atau manusia pengikut Sabdo Palon yang binasa. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan itu, Sabdo Palon mengadakan gencatan senjata. Dia mengajak Syekh Subakir berunding dan menghentikan perang. Syekh Subakir menerima ajakan tersebut dengan tangan terbuka. Karena dia juga melihat jalan perundingan jauh lebih baik daripada melanjutkan pertempuran yang tidak ada gunanya. Maka terjadilah kesepakatan antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon. Isi kesepakatan itu antara lain: 1. Islam boleh berkembang atau disebarkan di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dilakukan dengan cara pemaksaan. Yang kedua, Islam harus menghormati dan menghargai budaya, adat istiadat setempat. Yang ketiga, Islam tidak boleh memaksakan orang yang berbeda keyakinan untuk memeluk agama baru tersebut. Dan keempat, kalau orang Islam yang memimpin atau jadi pemimpin harus mengayomi semua orang, semua agama, dan semua kepercayaan. Menjunjung tinggi kearifan lokal. Dan sejak itu Sabdo Palon bersama pengikutnya, termasuk Mbah Petruk, Moksa.
Mereka hilang dari pandangan umum dan tidak mudah dilihat oleh manusia biasa. Hanya mereka yang memiliki kelebihan dan paham ilmu gaib yang dapat melihatnya. Sebelum menghilang, Sabdo Palon sempat berpesan kepada Syekh Subakir bahwa suatu ketika dia, Sabdo Palon, ataupun pengikutnya atau Mbah Petruk akan kembali menunjukkan jati dirinya. Kalau pemimpin negeri ini sudah tidak amanah lagi, tidak mencintai rakyat, hanya berbuat untuk kesenangannya sendiri dan kelompoknya, sementara membiarkan rakyat dalam kesengsaraan dan penderitaan. Kemunculan Sabdo Palon dan para pengikutnya, Mbah Petruk, untuk menagih janji, sekaligus mengingatkan agar para pemimpin negeri segera sadar, ingat rakyat dan ingat bangsa. Kalau tidak, selain akan banyak lagi bencana yang akan melanda negeri ini, mereka para pemimpin pada gilirannya juga menerima bencana. Bahkan bencana yang akan menimpa mereka lebih dahsyat, lebih mengerikan dan menakutkan. Silahkan Anda boleh percaya kepada cerita babat tanah Jawa ini atau tidak, terserah saja. Berikut ini adalah beberapa isi dari serat Sabdo Palon, penguasa gaib tanah Jawa. Yang pertama, Podo sliro ngelingono cerita ing nguni-nguni kang kocap ing serat babat nagari Mojopahit nalika duking nguni Sang Brawijaya Prabu pansamnya pepanggihan kalian jeng Sunan Kali Sabdo Palon Noyo Genggong Rencangiro, atau yang berarti, ingatlah kalian semua akan cerita masa lalu yang tercantum di dalam babat atau sejarah babat negara Majapahit. Ketika itu Sang Prabu Brawijaya tengah bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, ditemani oleh Sabdo Palon dan Naya Genggong. Berikutnya, Sang Prabu Brawijaya Sabdo Niro Arum Manis nuntun dateng Punokawan. Sabdo Palon paran karsi janengsun sapuniki wis ngrasuk agama Rasul. Eta Kakang Maniro malua agama suci luwih becik iki agama kang mulya. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Sang Prabu Brawijaya bersabda dengan lemah lembut, mengharapkan kepada kedua Punokawan atau pengiring dekatnya. Tapi Sabdo Palon menolak. Diriku ini sekarang sudah memeluk agama Rasul atau Islam. Wahai kalian kakang berdua, ikutlah memeluk agama suci. Lebih baik karena ini agama yang mulia. Yang ketiga, Sabdo Palon matur sugal, yen kawula mboten arsi ngrasuk ko agama Islam wit kula puniki yekti ratuning Dang Hyang Jawi. Ngomong marang anak putu sagung kang para nata kang jumeneng ing tanah Jawi. Wis pinasti sayekti kula pisahan. Yang berarti Sabdo Palon menghaturkan kata-kata agak keras. Hamba tidak mau memeluk agama Islam. Sebab hamba ini sesungguhnya Raja Danyang atau penguasa gaib tanah Jawa, memelihara kelestarian anak cucu atau penghuni tanah Jawa, serta semua para raja yang memerintah di tanah Jawa.
sudah menjadi suratan karma. Wahai Sang Prabu, kita harus berpisah. Berikutnya, kelawan paduka Sang Nata wangsul maring Sunya Ruri mung kula matur petungno ing benjang sapungkur mami yen wis prapta kang wanci jangkep gangsal atus taun wit ing dinten punika kula gantos agami gama budi kula sebar ing tanah Jawi yang memiliki arti dengan paduka wahai sang raja. Kembali ke Sunya Ruri atau alam kosong tapi berisi, alam yang tidak ada tetapi ada. Hanya saja saya mengaturkan sebuah pesan agar paduka menghitung kelak sepeninggal hamba. Apabila sudah datang waktunya, genap 500 tahun mulai hari ini, akan saya ganti agama di Jawa, agama Budi, yang akan saya sebarkan di tanah Jawa. Sinten tan purun nanggeya yekti kula rusak samisun sajaken putu kula berkasaan rupi-rupi dereng lega kangati yen durung lebur atempur kula damel pratandha tembayan mami hardi merapi yen wus jeblok mili lahar. Siapa saja yang tidak mau memakai akan saya hancurkan. Akan saya berikan kepada cucu saya sebagai tumbal. Makhluk halus berwarna-warni. Belum puas hati hamba apabila belum hancur lebur. Saya akan membuat pertanda. Pertanda sebagai janji serius saya. Gunung Merapi apabila sudah meletus mengeluarkan lahar. Ngidul ngilen Purukiro godho banger ingkang warih. Nggih punika wedal kula wus nyebar agama Budi Merapi. Janji mamai anggerem jagat satuhu karsanireng Jawata sedaya gilir gumanti boten kenging kala monto kawahan. Ke arah selatan barat mengalirnya. Berbau busuk air laharnya. Itulah waktunya sudah mulai menyebarkan agama Budi. Merapi janji saya menggelegar seluruh jagat. Kehendak Tuhan, karena segalanya pasti akan berganti, tidak mungkin untuk dirubah lagi. Dengan catatan, agama Budi bukan berarti semata agama Buddha, melainkan adalah agama kesadaran, eling, hakikat yang bisa meredam kemurkaan alam. Sanget-sanget ing sangsara tuwuh ing tanah Jawi. Sinengkalan tahunira lawon sabda ngesti aji. Upaminya barangkali prapteng tengah-tengahipun kaline banjir bandang. Jerone neng lebetno jalmi kathah sirna manungsa prapteng pralaya. Sangat-sangat sengsara yang hidup di tanah Jawa. Perlambang tahun kedatangannya lawon sabto ngesti aji. Lawon artinya 8, sabto 7, ngesti 9, aji 1, atau yang berarti tahun 1978. Seandainya menyeberang sebuah sungai, ketika masih berada di tengah-tengah, banjir bandang akan datang tiba-tiba. Tingginya air mampu menenggelamkan manusia. Banyak manusia sirna karena mati. Bebaya ingkang tumeka warata satanah Jawi ginawi kang paring gesang. Tan kenging dipun singati wing ing donya punika wonten ing sawanasipun sedaya Prajawata kinarya. Yang kesembilan, warna-warna kang bebaya angrusaken tanah Jawi sagung tiang nambut karya
pametal boten nyekapi, priai keng beranti, sudagar tuna sadarum, wong gelitik ora mingsro, wong tani ora nyukupi, pametuna akeh sirna aneng wano. Bermacam-macam mara bahaya merusak tanah Jawa. Semua yang bekerja, hasilnya tidak mencukupi. Pejabat banyak yang lupa daratan. Pedagang mengalami kerugian. Yang berkelakuan jahat semakin banyak. Yang bertani tidak menghasilkan apa-apa. Hasilnya banyak terbuang, percuma di hutan. Yang ke-10, bumi ilang kotiro amakatah ing datengi kayu katahah ingkang ilang cinolong dening sujanmi panrisaknya ngelangkungi karono rebut rinebut risakta taning janma yen dalu krimis keh maling yen rinowa katah tetiang ambengal. Yang dalam bahasa Indonesianya berarti bumi hilang berkahnya. Banyak hamba mendatangi, pepohonan banyak yang hilang, dicuri manusia. Kerusakannya sangat parah sebab saling berebut. Rusak tatanan moral apabila malam hujan banyak pencuri, apabila siang banyak perampok. Itu semua merupakan sedikit dari banyaknya tulisan-tulisan atau ajaran dari Sabda Palon. Sabda Palon dan Naya Genggong adalah penuntun gaib yang mewujud. Beliau berdua senantiasa hadir mengiringi raja-raja Jawa zaman Hindu-Buddha. Beliau berdua pergi meninggalkan tanah Jawa semenjak keruntuhan Majapahit pada tahun 1400 Taksaka atau 1478 Masehi. Terkenal dengan Surya Sengkolo, kata sandi penanda tahun kejadian yang sangat populer di Jawa, yakni sirna ilang kertaning bumi. Sirna berarti kosong, ilang artinya kosong, kerto artinya 4, sedangkan bumi artinya 1. Kemudian digabungkan menjadi tahun 1400 Saka. Kalimat Kertaning Bumi diambil dari nama asli Prabu Brawijaya Pamungkas. Pamungkas berarti terakhir, yaitu Raden Kertabumi. Janji kedatangan beliau berdua diucapkan di Blambangan ketika Majapahit hancur diserang oleh pasukan Demak Bintoro. Prabu Brawijaya meloloskan diri ke arah timur, hendak menyeberang ke Pulau Bali. Namun masih bertahan sementara di Blambangan atau Banyuwangi sekarang.